Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 1 dalam tema Aku Cinta Al-Quran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama agar pelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Yuk kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi, tujuannya yaitu yang pertama, setelah kita mempelajari materi pembelajarannya, peserta didik mampu mengenal Al-Quran sebagai kitab suci dan petunjuk hidup bagi umat Islam. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui bagian-bagian dasar dari Al-Quran. Dan yang ketiga, setelah mempelajari materi pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan sikap cinta dan hormat kepada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, sekarang kita mulai masuk pada pembahasan materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelum itu, di sini Ibu mau menjelaskan tentang arti dari Al-Quran. Tapi Ibu mau nanya dulu nih, di sini siapa sih yang suka baca Al-Quran di rumahnya? Oke, bagus. Nah, jadi kita sebagai orang muslim harus sering-sering membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seorang muslim. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan tentang arti dari Al-Quran. Jadi, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, setelah kita mengetahui arti dari Al-Quran, di sini Ibu akan menjelaskan kapan dan di mana Al-Quran itu diturunkan. Jadi, Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi yang bertempat di Gua Hiro. Dan pada saat itulah dinamakan peristiwa Nuzulul Quran. Nah, anak-anak, agar kita lebih mudah untuk mengingat kapan dan di mana turunnya Al-Quran, yuk kita simak bareng-bareng video nyanyian tentang turunnya Al-Quran. Ramadan Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril di Gua Hiro. Pertama kalinya kita menyebutnya Nuzulul Quran. Nah, setelah kita mengetahui kapan dan di mana diturunkannya Al-Quran, sekarang kita akan membahas bagian-bagian yang penting sekali supaya kalian semua semakin mengenal kitab suci kita dengan lebih dekat. Anak-anak, Al-Quran itu disusun dengan sangat rapi oleh para sahabat Nabi. Jumlah keseluruhan ayat dalam Al-Quran itu terdapat 6.236 ayat, yang dimana ayat-ayat tersebut dikelompokkan ke dalam 114 surat. Surat pertama yang ada di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selain itu, Al-Quran juga dibagi ke dalam 30 juz yang memudahkan kita untuk mengkhatamkan Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan isi yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, isi di dalam Al-Quran itu ada tentang akidah. Artinya di dalam Al-Quran membahas ajaran tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada syariah, yaitu berisi tentang aturan atau perintah Allah untuk kita lakukan. Yang ketiga itu tentang akhlak, yang dimana di dalam Al-Quran ini kita diajarkan tentang bagaimana kita
kita berperilaku baik setiap hari. Yang keempat, ada tentang kisah umat terdahulu, yang artinya di dalam Al-Quran itu banyak sekali cerita-cerita orang atau nabi sebelum kita. Dan yang kelima, kita dijelaskan di dalam Al-Quran itu ada berita masa yang akan datang. Itu artinya di Al-Quran kita dikabarkan tentang apa yang akan terjadi sesuai kehendak Allah. Dan yang keenam, di dalam Al-Quran berisi prinsip pengetahuan, yang artinya di dalam Al-Quran banyak hal-hal yang membuat kita lebih mengenal dunia dan ciptaan Allah. Jadi Al-Quran tidak hanya untuk dibaca saja, tapi juga mengajarkan kita tentang iman, aturan, akhlak yang baik, dan cerita-cerita yang penuh pelajaran. Nah, udah tahu kan isi yang ada di dalam Al-Quran? Sekarang Ibu mau ngasih tahu nih bahwa Al-Quran itu ada beberapa nama lain loh. Ada yang udah tahu belum? Nah, jadi nama-nama ini menunjukkan betapa istimewanya Al-Quran. Ibu akan sebutkan beberapa saja ya, karena masih banyak sekali nama lain dari Al-Quran. Yang pertama itu ada Alkitab, yang artinya buku. Kenapa Al-Quran disebut buku? Karena Al-Quran adalah buku petunjuk bagi umat Islam. Yang kedua itu ada Al-Furqan, yang artinya pembeda. Kok disebut pembeda? Karena Al-Quran dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Yang ketiga itu ada Az-Zikir, yang artinya peringatan, yang artinya Al-Quran akan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu ada Al-Huda, yang artinya petunjuk. Sudah pasti bahwa Al-Quran itu adalah yang membimbing kita, yang menunjukkan kita kepada jalan yang lebih baik. Yang kelima itu ada An-Nur, yang artinya cahaya. Nah, karena Al-Quran ini adalah cahaya yang menerangi hati kita. Yang keenam itu ada Asyifa, yang artinya obat, karena dengan Al-Quran bisa mengobati dan menenangkan hati kita. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, hari ini kita sudah banyak belajar tentang Al-Quran, mulai dari artinya, bagian-bagiannya, isi-isinya, serta nama-nama lain dari Al-Quran. Semoga kalian semua semakin sayang, rajin membaca, dan selalu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya sudah belajar dengan baik hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Ibu mau mendengarkan kalian menyebutkan dua hal yang kalian ingat setelah kalian menonton video tadi. Boleh itu arti dari Al-Quran, waktu atau tempat diturunkannya, bagian-bagiannya, isinya, nama-nama lainnya, ataupun wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian sebutkan dan kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian pembelajaran kali ini, Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.